Yo, what's up yang lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back. This is my channel, Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini gua bakal ngebacain cerita lu lagi nih. Gua nggak tahu ini si cerita bagaimana. Mungkin ceritanya masih sama kayak kemarin, atau mungkin ada cerita lucu, atau mungkin ada cerita horor ya kan. Kalau horor kayaknya nggak masuk ke sini deh. Ini kan buat kehidupan itu. Kalau horor kagak gitu ya. Maksudnya, cuy, gak usah berlama-lama. Langsung aja nih ke cerita yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apanya nih. Halo semuanya, kenalin aku Kak. Apa tuh Kak? Umurku sekarang 24 tahun. Aku cuma orang biasa yang lagi belajar berdamai sama masa lalu. Kalau kalian dengar kata rumah, mungkin yang kebayang itu tempat hangat, tempat pulang, tempat cerita. Tapi jujur aja, buat aku kata rumah rasanya agak asing gitu loh. Dari kecil aku tinggal di satu atap yang sama ayah dan ibu. Tapi rasanya kayak hidup di tempat transit, bukan di rumah. Setiap hari selalu ada suara pintu dibanting, jeger gitu ya. Nada bicara yang meninggi dan tatapan dingin yang bikin suasana makin berat. Aku tumbuh di tengah dua orang yang sebenarnya masih lengkap, tapi entah kenapa terasa jauh banget. Di luar aku selalu kelihatan santai, ketawa bareng temen, nongkrong, bahkan kadang jadi yang paling rame. Tapi di dalam hati aku sering ngerasa kosong. Kadang aku iri lihat teman-teman yang bisa pulang dengan perasaan tenang, sedangkan aku setiap buka pintu rumah rasanya kayak lagi siap-siap masuk ke medan perang yang gak pernah benar-benar selesai. Waktu remaja, aku mulai sadar kalau keluarga aku gak seperti kebanyakan orang. Teman-temanku sering cerita soal makan malam bareng keluarga, jalan bareng di akhir minggu, atau sekedar ngobrol santai sama orang tua. Sementara di rumahku, meja makan lebih sering jadi tempat diam yang panjang. Ayah sibuk dengan dunianya, ibu sibuk dengan luka yang gak pernah dia ceritakan. Aku ada di tengah-tengah, tapi rasanya seperti orang asing. Kadang aku berpikir, apa mungkin aku yang salah? Apa aku kurang jadi anak yang baik? Pikiran-pikiran kayak gitu sering banget muncul waktu aku sendirian di kamar. Sampai akhirnya aku belajar satu hal. Orang yang tumbuh di keluarga yang retak sering jadi dewasa lebih cepat dari seharusnya. Aku belajar menahan cerita, belajar kuat tanpa banyak pilihan. Dari luar mungkin terlihat biasa aja, tapi di dalam rasanya seperti terus berusaha berdiri di tempat yang pondasinya selalu goyang setiap hari. Masuk usia 20-an, aku mulai banyak menghabiskan waktu di luar rumah, nongkrong sama temen, atau sekedar jalan malam. Aneh memang, tapi kadang jalanan kota terasa lebih hangat daripada rumah sendiri. Di luar sana, aku bisa jadi diriku tanpa harus menahan napas. Aku ketawa, bercanda, bahkan kadang lupa kalau sebenarnya aku lagi capek secara batin. Tapi setiap pulang, rasa itu selalu datang lagi. Rasanya seperti hidup di dua dunia yang berbeda. Satu dunia di luar yang penuh warna, satu lagi di rumah yang terasa dingin. Dari situ aku sadar, mungkin aku memang tumbuh tanpa rumah yang benar-benar utuh. Anjay. Tapi bukan berarti hidupku harus ikut hancur. Aku mulai pelan-pelan membangun versiku sendiri tentang rumah. Bukan dari dinding atau atap, tapi dari orang-orang yang tulus hadir dari teman yang mau dengar cerita, dari ruang kecil di hidupku yang akhirnya terasa aman. Ada satu momen yang bikin aku benar-benar mikir ulang soal hidupku. Waktu itu aku lagi duduk di motor malam-malam setelah pulang kerja. Jalanan sepi, lampu kota redup, dan entah kenapa tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena terlalu lama pura-pura kuat. Di situ aku sadar selama ini aku selalu menunggu rumah berubah. Menunggu ayah dan ibu berhenti saling menyakiti, menunggu suasana jadi hangat seperti yang sering aku lihat di keluarga orang lain. Tapi ternyata menunggu hal yang tidak kita kontrol itu cuma bikin hati makin capek. Jadi malam itu aku bikin keputusan kecil untuk diriku sendiri. Kalau aku tidak bisa memilih keluarga tempat aku lahir, setidaknya aku masih bisa memilih kehidupan seperti apa yang ingin aku bangun ke depan. Mungkin rumah masa kecilku yang retak, tapi masa depanku tidak harus ikut pecah bersama kenangan itu selamanya. Amin ya. Ya buat masa lu kecil aja yang kelam gitu. Masa dewasa lu penuh warna, bahagia, canda tawa, banyak duit gitu loh ya kan. Bukan banyak cicilan tapi banyak duit gitu loh.
Sekarang aku masih dalam proses belajar berdamai. Kadang masih ada hari-hari ketika kenangan lama datang tanpa izin, tapi setidaknya sekarang aku sudah tidak terlalu marah dengan masa lalu. Aku mulai mengerti kalau tidak semua orang tahu cara mencintai dengan benar, dan tidak semua rumah berhasil menjadi tempat pulang yang hangat. Betul, betul sekali. Buat kalian yang mungkin tumbuh seperti aku, percaya deh, kita tidak sendirian. Kadang hidup memang memberi awal cerita yang berat, tapi itu bukan berarti akhir ceritanya juga harus sama. Ya, buat siapapun ya yang lu ngerasa lu itu tumbuh lu tumbuh tanpa rumah gitu loh. Pokoknya saya selalu deh ya. Next, di cerita selanjutnya ada ini. Halo semuanya, kenalin, umurku 22 tahun dan ini pertama kalinya aku berani cerita soal hidupku ke orang banyak. Jujur agak deg-degan juga sih, tapi semoga ceritaku bisa sampai ke kalian yang mungkin pernah ngerasain hal sama. Apa cuy, hal samanya cuy? Dari luar hidupku kelihatan normal, aku kuliah, punya temen nongkrong, kadang juga ketawa, paling keras kalau lagi kumpul. Tapi ada satu hal yang jarang orang tahu, aku tumbuh di rumah yang rasanya nggak pernah benar-benar jadi tempat pulang. Orang tua aku masih lengkap, tapi mereka sudah lama berhenti, saling bicara seperti keluarga. Di rumah suasananya sering banget sunyi, tapi sunyi yang bikin dadaku sesek. Kayak ada jarak yang gak kelihatan tapi terasa banget. Dari kecil aku sering bingung kenapa rumah orang lain terasa hangat, sedangkan rumahku lebih sering terasa seperti tempat singgah yang semua orang di dalamnya ingin cepat pergi. Waktu aku masih SMA, keadaan di rumah makin terasa berat. Ayah lebih sering pulang larut, ibu lebih sering diam di kamar. Kalau mereka bertemu biasanya bukan untuk ngobrol baik-baik, tapi malah saling melempar kata yang tajam. Aku sering pura-pura pakai headset biar nggak denger. Sebenarnya semua suara itu tetap masuk ke kepala. Lucunya di sekolah aku dikenal sebagai orang yang santai dan suka bercanda. Teman-temanku bahkan sering bilang aku vibes-nya positif. Padahal mereka nggak tahu kalau setiap pulang sekolah perasaanku selalu berubah. Kadang aku duduk lama di depan rumah, menunda masuk karena aku sudah tahu suasana di dalam bakal berat lagi. Dari situ aku mulai paham satu hal, kadang seseorang bisa terlihat baik-baik aja di luar, tapi sebenarnya sedang berjuang sendiri dalam rumah sendiri. Masuk umur 20-an, aku mulai mencoba menjauh sedikit dari rumah. Bukan karena benci, tapi karena aku butuh ruang buat bernafas. Aku kerja part-time, ikut kegiatan kampus, bahkan sering nongkrong sampai malam sama teman-teman. Anehnya, tempat-tempat sederhana seperti warung kopi atau trotoar justru terasa lebih nyaman daripada ruang tamuku sendiri. Di luar sana aku bisa ngobrol bebas dan tanpa takut suasana tiba-tiba berubah tegang. Kadang aku mikir mungkin banyak orang sepertiku yang tumbuh di keluarga yang tidak benar-benar utuh, tapi mereka tetap belajar menjalani hidup. Dari pengalaman itu aku mulai sadar, rumah bukan cuma soal bangunan, rumah itu soal rasa aman. Dan kalau rasa itu tidak ada sejak kecil, kita harus pelan-pelan mencarinya sendiri di tempat lain. Betul, lu harus coba cari, jangan diem-diem aja di rumah tuh, diem-diem aja lu kayak apa ya gitu. Ada satu malam yang cukup mengubah cara pandanganku. Waktu itu aku pulang agak larut dan seperti biasa rumah terasa sepi tapi penuh jarak. Aku duduk di ruang tengah sendirian dan tiba-tiba kepikiran satu hal. Selama ini aku selalu berharap keluargaku berubah. Aku berharap suatu hari ayah dan ibu bisa ngobrol lagi tanpa emosi, bisa duduk bareng seperti dulu. Tapi makin aku dewasa aku mulai sadar kalau tidak semua cerita keluarga punya akhir yang rapi. Betul, beberapa orang memang harus tumbuh di situasi yang tidak ideal, dan walaupun itu berat, bukan berarti hidup kita berhenti di situ. Betul. Malam itu aku bilang ke diri sendiri, mungkin aku memang tumbuh tanpa rumah yang hangat, tapi aku masih punya kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik daripada yang pernah aku rasakan dulu. Betul. Sekarang aku masih menjalani hidup seperti biasa, tapi dengan cara berpikir yang sedikit berbeda. Aku tidak lagi terlalu menyalahkan masa lalu, walaupun kadang masih terasa perih kalau diingat. Aku lebih fokus membangun masa depan. Nice. Versi di sendiri. Nice. Aku belajar menghargai orang-orang yang hadir dengan tulus, sekecil apapun perannya dalam hidupku. Nice. Buat kalian yang mungkin juga tumbuh di keluarga yang tidak baik-baik aja, aku cuma mau bilang, kita tidak rusak hanya karena masa kecil kita berantakan. Kita tetap punya hak untuk bahagia dan membuat cerita baru. Kalau kalian sudah sampai di bagian ini, makasih banget sudah mau dengar ceritaku. Terima kasih juga buat kamu ya, nggak tahu gue siapa, nama lu siapa ya kan, udah mau share ceritanya dengan apa adanya. Gue tunggu di cerita selanjutnya. Oke, next cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo semuanya, kenalin aku Z. Umurku sekarang 27 tahun. Jujur, aku bukan orang yang gampang cerita tentang hidupku, tapi kali ini aku pengen coba berbagi sedikit.
Kisah yang selama ini cuma aku simpen sendiri. Kalau kalian dengar kata rumah, mungkin yang kebayang tempat pulang nyaman buat pulang setelah hari yang panjang. Tapi buat aku, rumah justru sering terasa seperti tempat yang bikin hati makin capek. Dari kecil aku hidup di keluarga yang sebenarnya lengkap. Ayah ada, ibu juga ada. Tapi hubungan mereka sudah lama terasa dingin. Mereka jarang banget ngobrol dengan nada hangat. Yang sering ada justru tatapan kosong dan percakapan singkat yang terasa kaku. Sebagai anak, aku sering bingung harus bersikap seperti apa. Aku hanya bisa diam melihat semuanya berjalan seperti itu setiap hari, sambil berharap suatu saat suasana di rumahku bisa berubah menjadi lebih baik. Waktu aku masih kecil sampai remaja, aku sering berpikir semua keluarga memang seperti keluargaku. Sampai suatu hari aku main ke rumah teman, dan di sana aku melihat sesuatu yang terasa asing tapi hangat. Mereka makan malam bareng, bercanda, bahkan saling cerita tentang hal-hal kecil. Momen itu jujur bikin aku agak kaget sekaligus iri, karena di rumahku makin malam sering dilakukan masing-masing. Ayah di ruang depan, ibu di dapur, dan aku di kamar. Kami tinggal di tempat yang sama tapi rasanya seperti hidup dunia yang berbeda. Ini kayak gue banget gitu loh. Di situ aku mulai sadar kalau yang aku rasakan selama ini bukan hal yang normal bagi banyak orang, tapi sebagai anak aku juga tidak tahu harus melakukan apa. Jadi aku cuma menjalani hari demi hari sambil belajar menahan perasaan yang sebenarnya sering ingin aku ceritakan ke seseorang. Ketika aku mulai kuliah, aku semakin jarang berada di rumah. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena di luar sana aku merasa lebih hidup. Aku punya teman-teman yang bisa diajak ngobrol sampai larut malam, tertawa tanpa beban, dan saling mendukung ketika salah satu dari kami sedang down. Anehnya, kebersamaan sederhana seperti itu justru terasa lebih hangat daripada suasana di rumahku sendiri. Kadang aku pulang larut hanya karena ingin menunda kembali ke suasana yang terasa kaku. Dari situ aku mulai mengerti satu hal penting. Rumah tidak selalu tentang tempat kita lahir atau dibesarkan. Rumah adalah tempat di mana kita merasa diterima dan aman. Dan kalau rasa itu tidak kita temukan sejak kecil, kadang kita harus mencarinya sendiri di perjalanan hidup kita. Ada satu momen yang cukup membuatku berpikir panjang tentang hidupku. Waktu itu aku sedang duduk sendirian di kamar, mendengar ayah dan ibu kembali berdebat di ruang tengah. Suara mereka tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berat. Di situ aku sadar bahwa selama ini aku selalu berharap mereka berubah. Aku selalu berharap satu hari mereka bisa kembali seperti keluargaku yang hangat. Tapi semakin aku dewasa, aku mulai paham bahwa tidak semua hal yang dalam hidup bisa kita perbaiki sendiri. Betul. Ada luka yang terlalu lama dibiarkan, dan ada hubungan yang memang sudah terlalu jauh untuk kembali seperti dulu. Betul. Kesadaran itu sempat membuatku sedih, tapi juga membuatku belajar menerima kenyataan dengan lebih dewasa. Sekarang aku masih menjalani hidup seperti biasa, bekerja, bertemu teman, dan mencoba membangun hidupku sendiri. Kadang kenangan masa lalu masih datang tiba-tiba, terutama ketika aku melihat keluarga lain yang terlihat sangat hangat gitu loh. Nice. Tapi sekarang aku sudah tidak terlalu larut dalam perasaan itu. Aku mulai percaya kalau semasa depan kita harus selalu sama dengan masa lalu. Oke. Thank you ya. Thank you banget nih buat lu yang sudah nge-share ceritanya. Seperti biasa, karena ini udah mau buka ya, gua tutup aja langsung. Cuy, terima kasih untuk video kali ini. See you next time-nya. Peace. Enjoy.